Jemaat Tuhan kasih yang berkati Tuhan Yesus, atas nama majelis saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya pada malam hari ini. Mari kita sama-sama berdoa mohon hikmat dari Tuhan agar Tuhan dapat memberikan tuntunan dalam kehidupan kita dari hari ke hari termasuk pada ibadah pada malam hari ini. Mungkin untuk mengawali ibadah kita pada saat ini, Ibu Bapak dipersilakan berdiri. Kita menyanyi dari PKJ 19 bait pertama, mari sembah. Mari sembah Allah yang abad, agungkanlah karyanya besar. Allah berkuasa di atas isi dunia, patutlah semua memuji namanya. Mari sembah Allah yang abad. Ibadah pada malam hari ini ditabiskan dalam nama Bapa Allah. Bapa menyatakan diri di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, dan dengan rohnya Kudus. Bagi Dia kemuliaan kekal selama-lamanya. Amin. Cuma dipersilakan Ibu. Marilah kita memuji Tuhan dengan mengucapkan pujian melalui Mazmur 145 ayat 10 sampai dengan ayat 14. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu. Untuk memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semalam kerajaan-Mu. Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahan-Mu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan menegak bagi semua orang yang berdiri. Mari kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita menyanyi dari PKJ 198 bait pertama dan bait yang kedua, di hatiku ya Yesus. Di hatiku ya Yesus, Tuhan bersabdalah,
Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kaum keluarga yang berbahagia, yang bersekutu dalam persekutuan ibadah di rumah, kita akan dalam ibadah ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita persiapkan pembacaan kita yang terambil dari surat Paulus kepada jemaat Ibrani 10 ayat 36. Sebelum pembacaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, sumber segala berkat, sumber segala firman, yang sumber segala pengetahuan, kami sadari Tuhan, dalam perjalanan kami di hidup kami, baik pribadi, keluarga, dan jemaat demi dalam kasih, kami memerlukan tuntunan dan ketetapan-ketetapan yang kami yakini itu semua ada dalam kebenaran firman. Untuk itu Tuhan, dalam ibadah keluarga pada malam hari ini, kami memerlukan tuntunan, kami merindukan sapaan agar kami senantiasa dapat berjalan dalam ketetapan-ketetapan. Untuk itu Tuhan, berfirmanlah lewat pembacaan dan renungan firman pada malam hari ini, karena kami siap mendengarnya. Hamba-Mu yang menjadi saluran berkat lewat pembacaan firman yang akan kami sampaikan. Tutup mulut hamba dengan kuat kuasa darah-Mu, sembunyikan hamba di belakang kaki salib-Mu, supaya hanya kebenaran firman yang tampak menerangi dalam kehidupan jemaat-Mu. Dalam nama Kristus Yesus yang firman yang ini, kami berdoa kepada Amin. Ibrani 10 ayat 36 yang menjadi bacaan kita pada malam hari ini berkata, Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sampai sedemikian jauh bacaan kita. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu jemaat yang kekasih, keluarga Gemindo jemaat yang kasih, yang pada malam hari ini bersama-sama lagi kita disapa oleh Quran firman Tuhan lewat ibadah online yang kita sampai saat ini masih kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, atlet dalam dunia olahraga yang menjadi tujuan ketika setiap hari dia berlatih, mengikuti turnamen-turnamen ataupun dalam setiap pertandingan, ada yang menjadi tujuan dia. Tujuan dari atlet adalah Olimpiade. Biasanya itu menjadi tujuan atau target dari setiap atlet, medali emas dalam Olimpiade. Itu menjadi target. Dalam sejarah Olimpiade ada seorang atlet yang terkenal dari Amerika, Michael Phelps. Kalau Bapak Ibu teman tahu sejarah olahraga, Michael Phelps atau Mike Phelps ini adalah perenang dari Amerika Serikat, dan dalam dia mencatat suatu prestasi yang mencengangkan. Dalam Olimpiade di Beijing, dia meraih 8 medali emas dalam berbagai nomor yang diperlombakan di Olimpiade, dan 5 diantaranya itu adalah rekor dunia. Dia memecahkan rekor dunia. Apa yang terjadi, apa yang dialami oleh Mike Phelps itu pasti bukan suatu kebetulan. Pasti ada usaha atau perjuangan yang melatar belakangi keberhasilan dari atlet tersebut. Kalau kita melihat postur dari tubuhnya, kalau kita lihat postur dari Mike Phelps, masuk akal jika ia bisa menoreh prestasi di ajang Olimpiade. Atlet ini memang diberkati struktur tubuh yang baik, tulang dan otot yang kuat, dan kita tahu apa yang kita miliki atau apa yang dimiliki oleh Mike Phelps ini adalah talenta yang berasal dari Tuhan. Tetapi banyak orang lupa, yang mungkin lupa, bahwa Mike Phelps tidak memperoleh hasil 8 medali emas Olimpiade itu secara instan. Untuk bisa menoreh prestasi luar biasa itu, ia menghabiskan banyak waktu untuk berlatih dan tekun,
sejak dirinya masih dalam usia muda. Bisa teman-temannya seusia yang masih menikmati masa kanak-kanak mereka, ia sudah digembleng dengan pelatihan 7 hari non-stop dalam seminggu, 5 jam sehari tanpa istirahat. Pola makannya pun juga sudah dijaga dengan baik sejak muda. Ini semua menjadikan dia meraih kesuksesan yang luar biasa. Dalam Olimpiade sebelumnya, di Olimpiade Sydney, ia sudah turut berpartisipasi, tetapi dia masih belum mendapatkan medali seperti yang dia dapat pada Olimpiade Beijing. Dia gagal dalam Olimpiade di situ. Dan dalam kehidupan pribadi di luar gelanggang olahraga pun, Mike pernah gagal dan sering gagal. Ia sempat ditahan akibat mabuk saat berkendara dan beberapa hal lain yang tidak terpuji. Tetapi kegagalan-kegagalan ini tidak membuat Mike frustrasi atau berputus asa. Mike bangkit dan dia meraih pencapaian fenomenal dalam Olimpiade Beijing tersebut. Bapak Ibu yang terkasih, sekarang mari kita perhatikan dengan segala talenta yang Tuhan berikan kepadanya, tanpa suatu ketekunan dan kerja keras serta keseriusan dalam latihan, apakah mungkin Mike meraih kesuksesan dalam kehidupan kita, dalam studi kita, pekerjaan kita, dan dalam segala sesuatu usaha yang kita lakukan tanpa ketekunan, baik itu ketekunan belajar, apakah kita bisa mencapai atau memperoleh hasil, atau kita bisa lulus dengan hasil yang baik? Tanpa ketekunan dalam pekerjaan kita, dalam kita berkarya, apakah kita bisa memperoleh hasil yang baik? Dalam segala suatu usaha tanpa ketekunan, apakah kita bisa memperoleh kesuksesan? Tentu tidak. Tuhan memang memberikan talenta kepada setiap kita, namun tanpa ketekunan, semua itu tidak akan pernah membawa hasil yang baik. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, seberapa jauh kita mau terus tekun dan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan? Seberapa jauh dalam saat ini di situasi COVID-19 kita tetap tekun melaksanakan perintah-perintah atau protokol-protokol yang dikeluarkan oleh pemerintah? Apakah kita masih tekun menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, sehingga tujuan dari pemerintah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 dapat segera terlaksana? Dalam kehidupan saat ini, begitu banyak orang yang begitu mudah menyerah. Sedikit angin menerpa sudah membuat kita kehilangan harapan dan putus asa. Jika kita melihat bagaimana pola dunia, hal yang sama terjadi. Dunia saat ini atau hari ini selalu menawarkan hal-hal yang serba cepat, serba mudah, dan bisa diperoleh dengan instan. Makanan cepat saji, pinjaman cepat cair, jalan untuk menjadi orang terkenal sebagai bintang, undian-undian yang mengiming-imingi kekayaan mendadak dengan begitu mudah, dan sebagainya. Ini semua menjadi kebiasaan dunia hari ini, dan ini saat ini banyak digambarkan oleh setiap orang. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih, kita lupa bahwa biasanya apa yang kita peroleh dengan instan atau dengan mudah akan juga hilang dengan mudah juga. Mengapa demikian? Karena fondasinya tidak kuat, dasarnya tidak kuat, sehingga dalam suatu bangunan atau suatu struktur, kalau dasarnya atau fondasinya tidak kuat, maka bangunan itu akan runtuh. Secara rohani, seringkali pun kita demikian. Kita tidak bisa belajar bersabar dan terus menuntut. Ketika kita ditimpa kemalangan atau sakit yang terus menerus, yang tidak kunjung sembuh, kita sering kehilangan kesabaran. Kita sudah berdoa terus, tetapi ingat Bapak Ibu yang kekasih, waktu kita bukan waktu Tuhan. Kita hanya terus bisa menuntut dan menuntut, tetapi ingat waktu kita juga bukan waktu Tuhan. Dalam perjalanan kita
mendapat apa yang kita inginkan dalam doa kita, untuk mencapai apa yang kita inginkan, kita diajar untuk tetap terus tekun, bersabar. Kadang-kadang tidak ada ketekunan dalam kamus kita, apalagi untuk menantikan Tuhan. Tidak mengherankan jika di antara kita banyak orang yang begitu lemah, cepat menyerah, cepat putus asa, dan kehilangan harapan ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita kehendaki. Oleh karena itu, firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kita akan pentingnya ketekunan untuk meraih hasil seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, lewat penulis Ibrani Tuhan berfirman dalam bacaan kita tadi, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Di sini dalam kata ketekunan dalam bahasa Inggris dikatakan dengan steadfast, patience, and endurance, secara konstan dan setia untuk terus dalam kesabaran dan ketahanan. Jadi ketekunan diartikan adalah secara konstan, stabil, kita harus tetap setia dalam kesabaran dan ketahanan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, lihatlah bahwa meski Tuhan berkali-kali mengingatkan kita dengan janji-janji berkat-Nya, sebuah pesan akan pentingnya ketekunan pun tetap akan diberikan Tuhan kepada kita. Tuhan memang menjanjikan berkat kepada kita, tetapi di balik itu Tuhan juga menuntut kita untuk tekun melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan lupa untuk melakukan kehendak Allah dengan mempergunakan talenta-talenta yang terasal yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Itulah jalan agar kita bisa memperoleh apa semua yang dijanjikan oleh Tuhan. Ketekunan harus kita miliki dalam segala hal agar kita bisa memperoleh hasil yang sempurna. Bapak Ibu yang dikasih, ketekunan memerlukan proses. Ada jalan yang panjang, waktu yang panjang dalam proses kita bertekun. Dibutuhkan usaha dan kerja keras serta kedisiplinan yang biasanya belum akan memberikan hasil dalam waktu singkat. Artinya, dalam ketekunan harus ada usaha yang serius dalam rentang waktu yang panjang. Mengapa ketekunan bisa membawa kita untuk memperoleh hasil yang sempurna? Rasul Paulus menulis alasannya dalam Roma 5 ayat 4-5 yang berkata, ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ini adalah sebuah proses yang membentuk kita menjadi pribadi yang kuat. Tanpa pengharapan, kita tidak akan pernah bisa kuat, dan akibatnya akan mudah kita diombang-ambingkan dalam berbagai permasalahan hidup kita. Penulis Ibrani juga kemudian mengingatkan kepada kita bahwa kita harus mampu menanggalkan beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Jadi dalam proses ketekunan, dalam suatu proses yang panjang dalam kehidupan kita harus menanggalkan semua beban dan dosa kita. Dan kita berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kehidupan kita. Ibrani 12 ayat yang pertama. Sebagaimana ketekunan yang dilaksanakan oleh atlet Mike Phelps yang dia lakukan sejak kecil, itu bisa menjadi teladan bagi kita dalam kehidupan kita saat ini. Jika dalam hal badani saja dibutuhkan latihan dan bisa mencapai keberhasilan gemilang, apalagi dalam hal beribadah yang akan bermanfaat bukan saja pada kehidupan saat ini, tetapi juga kehidupan yang akan datang. Dalam hal ini kita diajar, kita diingatkan oleh Rasul Paulus bahwa dalam kehidupan rohani kita harus tetap tekun beribadah. Dalam beberapa kali khotbah yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Alex, diingatkan kepada kita dalam situasi COVID-19 saat ini, kita jangan lelah, jangan putus asa, dan jangan menyerah, dan jangan lari dari ibadah-ibadah kita. Apapun bentuk ibadah yang saat ini kita laksanakan, apakah ibadah online, apakah ibadah di gereja, mari Bapak Ibu yang kasih,
kita tetap bertekun beribadah kepada Tuhan. Karena Rasul Paulus mengingatkan kita, kehidupan rohani kita harus kita tetap jaga, kita asah agar hasil yang akan datang bersama-sama dengan Tuhan, kehidupan kekal bersama-sama dengan Tuhan akan kita raih. Jika saat ini atau pada suatu saat nanti kita ada di suatu pergumulan yang membutuhkan ketekunan, passion, kesabaran, dan atau persistensi atau ketahanan, ingatlah bahwa Tuhan memang menghendaki kita untuk bertekun. Dari ketekunan kita akan memiliki suatu ketahanan yang akan membuat hidup kita tetap melihat adanya pengharapan. Ketekunan akan membuat kita bertahan melihat adanya pengharapan. Suatu pengharapan kasih lewat Roh Kudus yang tidak akan pernah mengecewakan. Pengharapan dari Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Kita semua sangat membutuhkan ketekunan, terlebih pada saat sekarang ini. Ketekunan dalam kehidupan kita di situasi COVID-19. Ketekunan kita dalam beribadah di tengah-tengah COVID-19. Sebab dalam Ibrani 10 ayat 37 berkata, sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menakutkan kedatangannya. Dalam situasi saat ini, mendekati hari-hari Tuhan yang makin mendekat, hari Tuhan yang sudah mendekat, kita diajak dan kita diingatkan untuk tetap selalu bertekun dengan pengharapan untuk kehidupan yang kekal. Waktu memang sudah sangat singkat, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu, apalagi berlambat-lambat. Nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan tertangguh. Kedatangan Tuhan tidak akan ditangguhkan. Kedatangan Tuhan sudah dekat. Untuk itu kita tetap harus bertekun. Itulah sebabnya Bapak Ibu jemaat yang dikasihi, kita harus tetap bertekun dengan sungguh-sungguh agar apa yang dijanjikan Tuhan tidak sampai terlepas dalam genggaman kita. Dalam kehidupan saat ini, situasi COVID-19, mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi, kita dapat bertekun dalam hidup sesuai yang dianjurkan oleh pemerintah. Dalam situasi kehidupan rohani kita tetap bertekun, hidup, tetap beribadah, bersekutu, walaupun itu dalam bentuk persekutuan kecil, lewat ibadah-ibadah keluarga seperti saat ini kita laksanakan di rumah masing-masing, ataupun dalam ibadah-ibadah kecil kategorial yang mungkin kita tidak laksanakan secara online. Tapi mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi, kita membiasakan hidup kita untuk tetap bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Tidak ada waktu lagi kita untuk bermalas-malas atau menunda-nunda. Mulailah bertekun dari sekarang dan mari kita membentuk otot rohani kita. Dan pakailah itu untuk melakukan kehendak Allah. Peganglah pengharapan dan meraihlah semua yang telah dijanjikan Tuhan bagi kita dengan sempurna. Karena tanpa ketekunan semua akan sia-sia. Tanpa ketekunan kita mengikuti protokol pemerintah dalam berusaha menanggulangi memutus rantai penyebaran COVID-19, itu tidak akan terlaksana kalau kita tidak tekun melaksanakan protokol kesehatan dari pemerintah. Tanpa ketekunan kita beribadah, tanpa ketekunan kita melaksanakan perintah ketetapan Tuhan yang sudah tertulis dalam Alkitab yang menjadi pedoman kita, kehidupan kekal tidak akan kita dapat. Mari Bapak Ibu jemaat yang kasih, kita selalu tetap bertekun, karena dalam ketekunan kita lagi tujuan pengharapan akan janji Tuhan, karena janji Tuhan itu tidak akan pernah mengecewakan kita. Amin. Terima kasih kepada Pak Yelsen. Pada siang malam hari ini dia menampilkan firman Tuhan dalam pesan-pesannya untuk kita semua. Kiranya firman Tuhan itu kita yang Kristen percaya bahwa bukan jatuh di tempat-tempat yang kasar, tetapi dikabulkan di tempat-tempat yang suci.
Mari Ibu Bapak, saudara-saudara, kita membawa persembahan kita. Mari kita memberikan persembahan sebagai ungkapan rasa syukur atas berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Sebelumnya kita mendengar perkataan Alkitab yang berbunyi, diambil dari Mazmur 96 ayat 8, berkata, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sementara pundi dijalankan, bersama-sama kita naikkan puji bersama-sama, diambil dari PKJ 146 bait pertama, bawalah persembahan. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapak Ibu yang kekasih, kita akan masuk dalam doa syafaat dan doa persembahan. Untuk itu, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang baik, begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk ibadah pada malam hari ini. Kami keluarga masing-masing kami, keluarga pemilik Tuhan kasih, kami yang terhimpun dalam persekutuan, keluarga masing-masing ditempatkan di rumah kami. Saat ini Tuhan, terima kasih lewat sapaan firman kami, pribadi kami, keluarga kami sudah diingatkan dalam kehidupan kami saat ini. Kami diajar tetap terus bertekun mengikuti ketetapan, bertekun dalam menantikan janji. Dalam proses kami bertekun itu ada rentang waktu yang panjang, ada proses yang panjang harus kami jalani. Tetapi kami dikuatkan, kami diingatkan tetap kuat, kami diingatkan untuk tetap berpengharapan hanya kepada saja Tuhan. Dalam proses yang panjang yang akan membentuk kami menjadi pribadi yang lebih kuat, pribadi yang lebih sabar, pribadi yang berpengharapan akan janji. Untuk itu Tuhan, terima kasih karena kami tetap diingatkan untuk kami selalu bertekun kepadamu lewat kehidupan kami yang berdasarkan atas firman-Mu yang kami tahu, yang sudah tertulis, yang sudah diberitakan, yang sudah diamanatkan kepada kami lewat firman-Mu dalam Alkitab. Terima kasih Tuhan lewat sapaan firman-Mu pada malam hari ini. Semoga kami dalam kehidupan kami ke depan, dalam perjalanan kehidupan kami semakin kuat, kami semakin dimampukan untuk tetap berharapan hanya kepada-Mu saja. Terima kasih Tuhan dalam rangkaian ibadah kami. Kami berdoa untuk masing-masing kami, keluarga kami masing-masing. Baik kami sebagai kepala keluarga, Tuhan berkati kami, berikan kami kekuatan, kesehatan dan kemampuan sebagai kami, sebagai suami, sebagai ayah, kepala keluarga kami, dalam tugas kami, dalam menghidupi keluarga kami. Mari Tuhan, apapun menjadi pekerjaan kami, apapun menjadi usaha yang kami jalani, Tuhan menyertai kami, memberkati kami, dan memberikan kami kekuatan. Karena kami tahu hanya kepada-Mu kami berserah, hanya kepada-Mu kami memohon. Juga Tuhan, baik kami sebagai istri, ibu rumah tangga yang mendampingi suami, ibu rumah tangga juga yang menafkahi keluarga, apapun kami yang lakukan, apapun yang kami jalani, segala usaha kami, segala pekerjaan kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan berkati kami, Tuhan menyertai kami, memberikan kami kekuatan dan kemampuan dan kesehatan dalam kami melaksanakan tugas kami sebagai istri, tugas kami sebagai ibu rumah tangga, ataupun tugas kami
di dalam keluarga kami masing-masing. Kami sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan sertai kami, baik kami yang sudah bekerja ataupun kami yang masih duduk dalam bangku sekolah, baik sekolah SD, SMP, SMA, ataupun dalam kami yang sudah duduk dalam bangku universitas. Tuhan menyertai kami segala usaha kerja kami, dalam pendidikan kami, dalam pekerjaan kami. Tuhan tetap menyertai kami, berikan kami kekuatan, kesehatan, dan kemampuan pada apa yang kami laksanakan, proses yang kami lakukan, proses pembelajaran atau pekerjaan apapun yang kami lakukan. Tuhan menyertai kami, berikan kami kemampuan untuk kami menyelesaikan segala tugas yang dibebankan kepada kami, baik dibebankan oleh guru-guru kami, dosen-dosen kami, ataupun atasan-atasan kami, di mana kami melaksanakan tugas pekerjaan kami dalam dunia pendidikan ataupun dunia pekerjaan. Tuhan tetap menyertai kami dalam setiap usaha kerja kami sehari-hari. Tuhan, apapun menjadi kebutuhan kami, masing-masing keluarga kami, kerinduan kami, pergumulan hidup kami serahkan ke dalam tangan kasih. Engkau Bapa yang mengetahui setiap permasalahan kami, Engkau Bapa yang mengetahui setiap rencana hidup kami. Tuhan tidak akan pernah memberikan kami suatu hal yang mengecewakan. Untuk itu Tuhan, kami serahkan segala pergumulan hidup kami, segala keberadaan kehidupan keluarga kami, masing-masing kami serahkan ke dalam tangan kasih. Dalam kehidupan kami berjemaat, dalam suatu persekutuan Gemini Jemaat Kawan Kasih, terima kasih ya Tuhan, karena sampai saat ini Tuhan masih menyertai kami, baik kami sebagai pendeta, majelis, baik kami sebagai natua, diaken, kami sebagai koordinator kategorial, pengurus kategorial, baik kami sebagai pastor, apapun yang menjadi tugas pekerjaan pelayanan kami di Gemini Jemaat Kawan Kasih. Terima kasih ya Tuhan, sampai saat ini Tuhan tetap menyertai kami, memberikan kami kekuatan dan satu hati untuk melayani Engkau di Jemaat Gemini Kawan Kasih. Kami berdoa untuk masing-masing kami dan tetap menyertai kami dalam pekerjaan kami masing-masing kami, dan menyertai kami dimanapun kami berkarya, dimanapun kami bekerja. Tuhan menyertai kami dan tetap Tuhan mau satukan kami dalam satu hati untuk melayani Tuhan dalam pelayanan di Gemini Jemaat Kawan Kasih. Segala rencana program pelayanan yang kami telah susun, tetapi kami sadari Tuhan, dalam situasi saat ini, situasi COVID-19, begitu banyak rencana-rencana atau program-program yang telah kami rencanakan, tetapi karena situasi saat ini kami belum dapat melakukannya itu Tuhan. Itu Tuhan, berkati kami, sertai kami, berikan kami kemampuan bersatu hati dalam situasi apapun, dalam masalah apapun. Kami tetap bersatu untuk melayani Engkau di Jemaat Gemini Kawan Kasih. Pakai kami terus Tuhan, pelayan-pelayan-Mu yang terhimpun dalam persekutuan Gemini Kawan Kasih, untuk kami tetap bersatu melayani Engkau, melayani jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan untuk jemaat yang mungkin saat ini dalam kelemahan tubuh, kesakitan. Tuhan menyertai mereka Tuhan, Tuhan menjamah jemaat-jemaat kami yang sakit, jemaat-jemaat kami yang dalam proses penyembuhan. Tuhan menyertai kepada Francis Bonte, Saudara David Karore, Adi Ivan Aiba, Bapak Diaken Paulo Meno. Tuhan menyertai dalam setiap proses penyembuhan yang mereka jalani saat ini. Juga untuk anak dari keluarga Mesak yang saat ini dalam kesakitan, Tuhan menyertai dia, Tuhan menjamah dia, Tuhan menyembuhkan anak kekasih ini. Karena kami tahu, kami sadari, kami tahu adalah Tuhan satu-satunya tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Tidak ada sesuatu pun yang tidak dapat Engkau lakukan, karena Engkau adalah Tuhan yang berkuasa. Itu Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu yang berkuasa. Keluarga yang merawat dan mendampingi, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, kemampuan untuk mereka merawat jemaat-jemaat yang sakit. Dari tempat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk orang-orang tua kami, baik orang-orang tua kami umat Gemini Kawan Kasih ataupun orang-orang tua kami yang terpisah dari jauh dari tempat kami berada. Tuhan, terima kasih Tuhan, panjang umur, lanjut usia adalah berkat yang telah Kau limpahkan dalam kehidupan orang tua kami. Dalam usia lanjut, masa tua, Tuhan tetap bersama dengan mereka Tuhan, menyertai mereka, membimbing dan melindungi mereka.
Tuhan berikan mereka kesukacitaan, biarpun di masa tua Tuhan tetap tidak membiarkan orang-orang tua kami hidup. Tuhan tetap bersama-sama dengan mereka, Tuhan, menyertai dan melindungi mereka. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami mendoakan untuk keberadaan bangsa negara kami, Indonesia, juga keberadaan dunia yang saat ini masih dilanda pandemi COVID-19. Segala usaha untuk menciptakan atau pengadaan vaksin untuk COVID-19 atau obat-obat untuk menyembuhkan para penderita COVID-19, Tuhan sertai kami, sertai para pihak-pihak yang sampai saat ini mengusahakan vaksin ataupun obat-obatan untuk kesembuhan penderita COVID-19. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami dalam penderitaan yang terlalu jauh. Tetapi kami percaya Tuhan dalam situasi ini, Tuhan juga mengingatkan kami untuk tetap selalu berdoa. Tuhan juga menguji kami sampai sejauh mana kami bertahan, kami bertekun ketika kami ditimpa masalah. Kami yakin dan percaya Tuhan, waktumu adalah waktu yang indah. Apa yang Engkau akan nyatakan, itulah yang terindah buat kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, kami serahkan semua pihak yang saat ini berusaha untuk menanggulangi wabah COVID-19. Bagi para korban-korban atau orang-orang yang saat ini sudah terinfeksi COVID-19, baik yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit atau tempat-tempat isolasi yang saat ini tersebar di berbagai tempat, Tuhan menyertai mereka, berikan mereka kekuatan, berikan mereka tetap sukacita dalam mereka menghadapi penderitaan yang saat ini mereka sedang hadapi. Kesembuhan hanya terasa daripada-Mu. Untuk itu Tuhan, kami ingin percaya bahwa akan menyembuhkan mereka Tuhan. Juga kami Tuhan, kami tidak tahu saat ini kondisi kami seperti apa, tetapi kami percayakan, kami pertaruhkan kondisi kami, kesehatan kami hanya ke dalam tangan Tuhan kasih. Jadi Tuhan, segala usaha kami dalam kami membentuk imun tubuh, kami hanya serahkan ke dalam tangan Tuhan kasih. Berikan kami kekuatan, kesehatan untuk kami tetap beraktivitas dalam situasi COVID-19 saat ini. Pemerintah dan tenaga-tenaga medis yang saat ini merawat, membantu korban-korban COVID-19, Tuhan tetap sertai mereka Tuhan, berikan mereka kekuatan, kesehatan dan imun tubuh yang kuat dalam mereka merawat pasien-pasien yang terserang COVID-19. Segala usaha-usaha Tuhan yang berkati sehingga kesembuhan itu dapat mereka rasakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk segala kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah, baik presiden, wakil presiden, menteri sampai kepada tingkat RT RW, dan tetap sertai mereka dengan mereka kekuatan, kemampuan dan kebijaksanaan apa yang mereka rencanakan, apa yang mereka instruksikan kepada kami warganya dapat kami laksanakan. Program segala macam program dari pemerintah yang menyertai sehingga dapat kami laksanakan, dapat kami terapkan dalam kehidupan setiap hari kami. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa dalam ibadah ini, kami telah memberikan sebagian kecil apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami lewat persembahan yang sudah kami berikan. Kami tahu Tuhan, berkat yang begitu besar telah berlimpah dalam kehidupan kami, tetapi kami memberikan persembahan kami hanya sebagian kecil. Tapi Tuhan, ketika kami menyerahkan persembahan kami dengan sepenuh hati kami, Tuhan akan menerima. Pakai persembahan kami Tuhan, berkati persembahan kami, sehingga persembahan ini dapat kami manfaatkan, dapat kami pakai dalam pelayanan kami 7 minggu Jumat kami kasih. Terima kasih ya Tuhan, begitu banyak yang akan kami mohonkan kepada dalam doa kami Tuhan. Tetapi karena teman hati kami, keterbatasan kami tidak dapat mengucapkannya Tuhan. Tetapi kami akhirnya percaya Tuhan akan menggenapi doa kami yang pernahkan itu dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami lewat doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu,
datanglah kerajaan, berilah tentang di bumi seperti surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, bukan juga mengampuni orang yang salah pada kami, dan jangan membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Kau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, saya undang kita berdiri sebagai nyanyian akhir. Bersama-sama kita melakukan nyanyian dari pelengkap Himne Jemaat 274. Bait yang pertama, pakailah waktu anugerah. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagai dan terbang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanya kasih tak akan letak. Tiada yang bakal di dalamnya, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Aku berpegang pada titah-titah-Mu dan peringatan-peringatan-Mu, sebab seluruh hidupku terbuka di hadapan-Mu. Biarlah aku sampai kehadiran-Mu ya Tuhan, dan berilah aku pengertian sesuai dengan firman. Bapak Jemaat yang terkasih, terimalah berkat yang dari Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Bapak yang terkasih, terima kasih telah mengikuti ibadah pada malam hari ini. Dari tempat ini kami menyampaikan kepada Bapak Ibu Jemaat di rumah-rumah, mari kita tetap bertekun dalam Tuhan, tetap jaga hidup sehat agar kita dapat memutus rantai COVID-19. Kita akan bertemu dalam ibadah keluarga di minggu mendatang. Tuhan memberkati. Aduh, di